Dia Tuhan penyelamat saudara buat saya, saudara dan semua kita yang percaya. Dia perjuangkan loh hidupmu saudaraku. Dia perjuangkan habis-habisan untuk merebut kamu dari setan. Untuk merebut kamu dari maut. Untuk merebut kamu dari kegagalan-kegagalan. Saya percaya kita semua sudah menjadi orang yang merdeka, amin. Ya, jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tadi tuh waktu saya ketemu orang tuh ya saudaraku di bus, kan pakai merah putih, jadi kan saya bilang merdeka gitu ya. Terus dijawab gini, merdeka Mbak, tapi sayang kita masih tetap jadi babu katanya gitu. Terus saya bilang, jangan salah. Bapak Presiden Jokowi berkata, kita ini adalah pahlawan devisa. Terus bahkan dikatakan di imigrasi Indonesia sudah ada karpet biru. Dikhususkan buat orang VIP, very important person, yaitu para pahlawan devisa. Ada yang sudah melihat pulang ke Indonesia ada karpet birunya? Belum lihat ya? Oh, saya berharap nanti Kemis saya ke imigrasi bisa melihat. Nanti saya akan rekam ya kalau ada ya. Kalau sudah ada karpet birunya menyambut VIP person gitu kan. Jadi saya ngomong ini, jadi dia bilang sayang kita jadi babu gitu ya. Saya bilang kita ini orang-orang penting Mbak. Kita ini pahlawan devisa. Ada amin? Bahkan saya mau katakan saudara dan saya ini pahlawannya keluarga loh. Amin. Saudara yang punya anak-anak kan, saudara di sini bekerja secara luar biasa, berjuang ya, memperjuangkan anak-anak supaya bisa mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi daripada emaknya. Dan saya melihat orang-orang di sini tuh orang ibu-ibu hebat kan? Anak-anaknya sudah sukses dengan pendidikan yang tinggi, punya pekerjaan yang baik. Dan Anda tetap memilih dari sini. Tetap memilih bekerja di sini. Kenapa? Oh, itu. Ya, jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya tidak minder jadi babu. Karena pola pikir saya sudah berubah. Kalau dulu saya jadi tentara, jadi tenaga kerja wanita. Sekarang saya diubah pola pikir saya. Jadi apa? Tentara Kristus wanita merdeka. Kalau kita orang merdeka, saudaraku ya, kita sudah dibebaskan ya. Kita sudah dibebaskan. Jadi waktu saya pola pikir saya mengalami perubahan, saya tidak minder jadi TKW, saya tidak minder jadi babu, karena tetap saya itu profesi saya di bumi ini. Tetapi ketika saya dimerdekakan oleh Tuhan Yesus, merdeka dari apa saudaraku? Mari kita sama-sama belajar firman Tuhan terlebih dahulu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya ini belum move on dari satu ayat firman Tuhan. Oke, jadi 1 Petrus 2 ayat 16. Saya belum move on satu firman ini saudaraku, dari menara doa saya bawa saudaraku. Saya terus dikasih praktek saudaraku. Jadi terus diulang lagi karena saya lagi disuruh praktek setiap hari saudara, ngadepin gini. 1 Petrus 2 ayat 16, sudah ketemu? 1, 2, 3 kita baca. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Oke, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tadi tuh di ibadah ketiga, saya itu lagi nyanyi Indonesia Raya kan saudara ya. Waktu nyanyi Indonesia Raya tiba-tiba air mata saya bercucuran gitu saudara ya. Saya ingat, saya tuh ngelihat bendera itu, saya itu kayak melihat para pahlawan bangsa yang sedang berperang saudaraku untuk merebut kemerdekaan Indonesia. Memang kita nggak lihat, tapi kita pernah melihat film-film peperangan saudara. Bagaimana para pahlawan bekerja keras, berjuang, mengusir para penjajah saudaraku ya. Untuk apa? Bendera Indonesia berkibar, merdekanya Indonesia.
Dengan Indonesia merdeka, ada para pejuang, ada orang-orang yang berjuang mati-matian bahkan sampai titik darah penghabisan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tiba-tiba Tuhan ngomong sama dalam hati saya gini, bagaimana dengan aku? Aku telah berjuang buat kamu. Aku memperjuangkan hidupmu. Aku disalib. Aku rendahkan kekuatanku. Aku rela memberikan nyawaku. Buat apa? Buat kamu, buat saya. Agar kamu dan saya bisa merdeka. Merdeka dari dosa. Merdeka dari maut, saudaraku. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, waktu saya air mata saya berjujuran untuk saya, Tuhan terima kasih Tuhan, karena Tuhan Yesus bukan cuma sebagai pahlawan, saudara. Dia Tuhan penyelamat, saudara, buat saya, saudara, dan semua kita yang percaya. Dia perjuangkan loh hidupmu, saudaraku. Dia perjuangkan habis-habisan untuk merebut kamu dari setan, untuk merebut kamu dari maut, untuk merebut kamu dari kegagalan. Waktu saya, Tuhan terima kasih banget ya. Betapa berharganya saudara dan saya dikasihi sedemikian rupa. Siapakah ada di dekatmu orang-orang yang berani mati buat kamu? Seberapapun orang-orang yang ada dekat kita hari ini, mereka sayang sama kamu. Mereka gak akan mau mati buat kamu. Setuju? Tapi Yesus, dia mati buat saudara dan saya. Karena itu saudaraku, Yesus memerdekakan kita. Ya, hidup sebagai orang yang merdeka. Tema khotbah saya, saudaraku, saya waktu membahas hari Jumat itu, saya membahas sikap hati seorang hamba Allah. Tapi saya akan gabungkan, karena kamu sebagai orang hidup sebagai orang merdeka, harus juga memiliki sikap seorang hamba. Sehingga apa? Kamu bebas, kamu merdeka, tapi tetap dalam batasan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi waktu saya memberi tema khotbah saya, hidup sebagai orang merdeka dengan sikap hati seorang hamba, dua-duanya harus seimbang, saudaraku. Kamu diberi kebebasan, kamu diberi kemerdekaan, tetapi kamu harus tunduk kepada semua lembaga pemerintahan, termasuk orang-orang yang punya otoritas di atas kita. Siapa? Suamimu, kau harus tunduk. Hamba-hamba, istri-istri, tunduk kepada suamimu. Hamba-hamba, tunduk kepada Tuhanmu. Amin. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, waktu saudaraku kita dimerdekakan. Apa sih artinya merdeka, saudara? Bebas. Arti merdeka, bebas dari tekanan. Siapa yang sudah nggak pernah tertekan? Masih ada yang pernah tertekan masih? Masih ada yang khawatir? Oh, enggak ada, puji Tuhan. Jadi bebas dari perbudakan, bebas dari penjajahan, tidak terikat atau tergantung pada suatu apapun. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, banyak orang Kristen bahkan yang sudah puluhan tahun jadi orang Kristen, yang sudah percaya Yesus sebagai Tuhan, tetapi ada begitu banyak orang yang hidupnya tidak mengalami kemerdekaan. Contohnya, tidak merdeka secara keuangan. Umur 50 tahun udah bekerja habis-habisan. Harusnya sudah mapan secara ekonomi. Tetapi banyak orang mengalami di usia 50 tahun pun masih gali lubang, tutup lubang, pinjam sana, pinjam situ. Dan itu saudaraku, saudara diperbudak oleh mamon, kekuatan cinta akan uang. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, banyak orang Kristen saudaraku masih terikat dengan apa? Dosa. Masih saja tinggal dalam perselingkuhan, masih saja di dalam hal-hal yang dosa yang nggak cuma ngerusak dirinya sendiri, tapi nggak cuma nyakitin Tuhan, nggak cuma nyakitin orang-orang yang paling dekat dengan kamu, dirimu sendiri tersakiti karena apa? Dosa.
terikat oleh dosa, terikat oleh kebiasaan buruk. Dan dijajah hidupnya terus jatuh bangun di dalam dosa yang sama. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, harusnya ini tidak terjadi bagi orang yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Karena itu saudaraku, Yesus memerdekakan kita dari semua jajahan dosa, jajahan setan, jajahan perilaku-perilaku buruk kita. Supaya apa? Kita merdeka. Waktu kita dimerdekakan oleh iman di dalam Yesus Kristus, saudara dan saya orang merdeka punya tanggung jawab. Ada amin? Saudara dan saya punya tanggung jawab menjaga Indonesia tetap merdeka. Saudara dan saya punya tanggung jawab sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus untuk menjaga dirinya tetap merdeka dari dosa. Hidup kudus dalam kebenaran, tidak ada kebohongan. Orang lain boleh bohong sama kita, tapi kita bisa punya hati. Saya harus tetap jujur. Orang lain boleh mengkhianati kita, tapi saudara harus berkata, saya harus tetap setia. Amin. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, waktu kita dimerdekakan oleh Tuhan, saudaraku ya, dimerdekakan oleh Tuhan. Galatia 5 ayat 1 berkata, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus sudah memerdekakan kita. Saudara, masa lalu kita ya, Yesus memerdekakan kita dari apa? Dari dosa. Yesus memerdekakan kita dari penghukuman. Yesus memerdekakan kita dari dunia yang jahat. Yesus memerdekakan kita dari hukum Taurat. Yesus memerdekakan dari berhala-berhala. Yesus memerdekakan kita dari perbudakan, saudaraku, dari kuasa setan, iblis, kematian yang kekal. Saudaraku, Yesus berjanji, Yesus memberikan, kamu terluput, kamu diampuni dosanya, kamu dibebaskan, kamu dimerdekakan. Saudaraku, waktu saya berkata saya ini orang yang merdeka, ya kita orang merdeka, kemudian kita punya tanggung jawab, saudaraku ya. Yohanes 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Amin. Hidup sebagai orang merdeka itu ada tanggung jawab dan ada buah yang harus terlihat. Saya ulang. Hidup sebagai orang yang merdeka itu harus ada buah yang terlihat. Amin. Oke, orang yang merdeka yang pertama dia akan mengalami hidup yang diubahkan. Saya percaya setiap kita orang yang mengalami perjumpaan dengan Yesus secara pribadi, hidupnya tidak sama lagi. Tidak ada lagi saudara yang akan bernyanyi, aku masih. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Yesus yang dulu sudah berlalu, yang baru sudah datang. Amin. Di dalam Yesus, orang-orang yang merdeka di dalam Yesus, hidupnya ngalamin perubahan. Kalau dulu terikat utang, harus bebas hutang. Yang dulu terikat dengan kesedihan, engkau harus bebas menjadi orang yang bersuka cita. Ketika kita hidup merdeka, saudaraku, engkau harus mengalami perubahan dalam hidupmu. Perubahan pola pikirmu. Tadi saya bilang, tadi orang yang belum berubah tadi tuh, merasa dirinya sebagai babu adalah hal yang itu. Nah, tapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika pikiran saya sudah berubah, saya bangga. Karena di dalam pekerjaan saya sebagai babu, Tuhan punya rencana. Amin. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, waktu saudaraku kenapa saya juga suka dengan melombakan itu ya, putri-putri kul ini. Ya, awal-awal saya buat perlombaan pemilihan putri kul, saudara ya. Itu kan saya mengharuskan ya, kostum semua dibuat dari barang-barang bekas. Tempat sampah, koran-koran bekas gitu ya, saudaraku ya.
Terus kemudian saudaraku, bagaimana waktu saya ngomong itu dan semua banyak kreativitas muncul dari kul-kul. Bagaimana mereka bisa mengubah barang-barang yang tidak berharga, yang harusnya dibuang ke tempat sampah. Itu plastik sampah itu, kertas-kertas kan? Itu plastik-plastik sampah itu kan harusnya di tempat sampah. Tetapi ketika barang-barang ini di tangan yang tepat, benda-benda ini berubah menjadi kostum-kostum yang indah bisa dikenakan. Amin. Bagaimana dengan hidup saudara dan saya? Kalau saudara mengalami hidup yang berubah, kalau dulu saya ini adalah bekas-bekas. Kayak barang bekas setan, bekas dosa, ya bekas yang buruk-buruk, yang jelek-jelek, yang harusnya masuk tong sampah deh. Tetapi karena ada tangan Tuhan yang memungut saya dari tumpukan barang bekas, Dia pungut saya, Dia bawa, Dia bersihkan saya, Dia daur ulang saya. Setelah di tangan yang paling tepat, Sang Penjunan mengubah saya yang rendah diri, saya yang tidak bisa apa-apa, saya yang gemeteran kalau ngomong di depan orang. Hari ini saya enggak gemeteran ngomongnya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mengalami hidup yang merdeka. Saudara, orang bisa melihat perbedaannya. Engkau harus mengalami perubahan pola pikir, engkau harus menghadapi, mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang mengubah hidupmu, dan orang lain itu bisa menyaksikannya. Hidup sebagai orang yang merdeka, saudaraku, merdeka punya tanggung jawab, dan waktu engkau untuk sebuah negara merdeka, dia harus menghadapi yang namanya peperangan. Orang yang merdeka berarti dia orang yang menang. Berarti apa? Peperangan rohani, saudaraku. Saudara mau nggak mau nih hari-hari ini itu adalah masa peperangan. Nah, kalau saudara tahu peperangan rohani, musuhnya bukan darah dan daging. Jadi siapapun yang menggocok kamu, siapapun yang menuduh kamu, ya termasuk suamimu nyelingkuhin kamu, bosmu menuduh kamu, dia bukan musuhmu. Amin. Musuh kita itu bukan darah dan daging, tetapi perbuatannya nyata. Jadi jangan sampai salah sasaran. Nanti kau tembaki nenekmu, kau tembaki suamimu. Ya, itu bukan, saudaraku. Jadi bagaimana mengalami peperangan ini, saudaraku, menangkan peperangan ini. Kemudian saudaraku, waktu saya lagi menyiapkan ini 2 minggu ini, 3 minggu ini, saudaraku, dan ada saja yang dicari-cari bahwa saya ini salah. Pertama saya dituduh uang belanjaan kurang, kemudian salah lagi, saudara. Dan saudaraku, saya tuh punya saya lagi melihat diri saya gitu, hal yang buruk ya. SPK itu sikap kebiasaan, saudara. Sikap perilaku kebiasaan. Setiap kita, kalau saudara masuk ke dalam kedalaman diri kita, saudara bisa menemukan sikap perilaku kebiasaan yang unggul atau yang buruk. Kalau kamu mulai mengenali diri kamu sendiri, kamu akan melihat. Terus saya waktu mulai dimunculkan nih yang buruk, kan teman-teman kan nggak lihat buruknya saya kan? Saudara kan lihatnya baiknya saya, wong di mimbar cantik begini kan? Ya, lihatnya kan yang baik-baik, lihatnya yang baik-baik, tapi yang buruk itu saya ngaku hari ini, ya. Yang hari ini yang Tuhan sedang munculkan tuh bagaimana ketika saya dituduh, saya itu sangat-sangat emosi, saudara. Ketika saya tidak dipercaya, rasanya sakit sekali. Pernah gak ngalamin? Dan biasanya saya kepengin bela diri. Dan biasanya saya kepengin menjelaskan bahwa itu tidak benar. Dan biasanya saya akan klarifikasi. Dan biasanya saya akan melawan, saya akan begini dan begitu. Dan saya akan banyak ngomong. Tapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, terjadi saudaraku ya. Jadi saya ketika saya dituduh uang belanjaan yang gak ada, saudara, saya ini gak ngelawan nyonyaku. Karena hamba Tuhan katakan, hamba-hamba tunduklah kepada nyonyamu, gitu kan. Jadi saya gak ngelawan. Tetapi saudaraku, ternyata itu mendam. Saya punya emosi panas, kayak mendidih begitu. Membukalah saya kulkas. Tiba-tiba kulkas yang kuat sekuat itu, saudaraku, bisa saya pegang tarik pintunya, semua itu sekrupnya rontok. Saya
Langsung saya ngelus dada, Tuhan ampuni saya Tuhan. Lihat itu kulkasnya rontok sekrupnya, nyonyaku bilang, engkan you, dia bilang begitu. Engkan you, nanti dibenerin katanya gitu. Saya ngelus dada, saya bilang ampun Tuhan. Ada lagi saudaraku, kamar mandi, lantai kamar mandi itu rusak. Biasanya yang suruh benerin itu tukang. Kali ini asistennya suruh benerin lantai kamar mandi. Begitu saya mesti dikorek, bersihin dulu kan. Nah lapisan yang pertama, lapisan yang kedua. Waktu selesai sudah, ternyata hasilnya tidak sesuai dengan permintaannya. Maka dibongkarlah ulang. Begitu dibersihin ulang, mulai yang itu butuh waktu berhari-hari menunggu catnya kering kan saudara. Jadi habis gitu pada posisi itu majikan saya sekali lagi, majikan bos saya bilang gini, kamu kerjainnya kayak begini. Oke, tak ikutin sarannya saudara. Karena ternyata hasilnya juga tidak seperti yang dia mau, dia bilang gini, dan nadanya sudah mulai tinggi gitu ya. Nadanya sudah mulai tinggi, kemudian saya tersenyum gitu kan, saya senyum-senyum gitu kan. Ya udah Tuhan aja yang ngerjain, saya bilang gitu. Biasanya kalau sudah mentok gitu ya, karena nadanya tinggi aku salah terus nggak bisa kerjain, ya sudah Tuhan kerjain aja gitu kan. Ya sudahlah sini saya kerjain gitu ya. Begitu dia akhirnya yang ngerjain saudaraku, ternyata hasilnya juga nggak serapi yang dia mimpikan. Terus saya ngomong gini, Tuhan kayaknya kalau kita ngeliat tukang itu kerja, kayaknya gampang banget ya. Bisa cepet selesai dan hasilnya bisa cantik gitu kan. Iya bener juga ya katanya gitu. Ya memang kalau ngerjain sesuatu tuh nggak semudah yang dilihat. Ya enggak gampang yang kita ngomong. Dan dia bilang, ya memang bukan kerjaan kamu sih katanya gitu. Emang harusnya tukang yang ngerjain. Itu tahu gitu kan. Tapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, waktu saya mulai mengalami hal-hal kayak begini, ditunjukkan perilaku saya, sikap-sikap perilaku saya yang buruk ini saudaraku. Dan saya mencoba untuk berperang ya, perang dengan memenangkan pertempuran yang ada di pikiran saya, yaitu tuduhan, intimidasi, rasa bersalah, dan saya harus merang gitu. Kalau kamu dipersalahkan, kamu dituduh dan kamu gak ngelakuin, terus kamu mulai tertuduh dan terintimidasi, kamu mulai kehilangan iman, kamu mulai kehilangan harapan, kamu menjadi lemah dan setan senang. Waktu saya mulai nyadarin itu, saya kan mau khotbah menjadi orang merdeka. Jadi saya harus putuskan, saya harus merdeka dari tuduhan ini. Saya mulai ngomong, dalam nama Yesus semua tuduhan intimidasi, saya tolak kuasa dalam nama Yesus. Saya ngomong, saya merdeka, saya merdeka, saya merdeka, saya menang. Ku menang di dalam Yesus Tuhan. Sampai saya ngomongin diri saya nyanyi sambil nyuci kamar mandi. Akhirnya nyonya saya buka pintu kamar mandi. Lihat cuma ya. Jongkol loh. Lah saudaraku ini kasih oleh Tuhan. Waktu kita ngadepin orang merdeka, saudara mau gak mau saudara akan menghadapi peperangan. Pertempuran yang pertama kau harus memenangkan yang ada di sini dulu. Amin. Engkau harus memenangkan pertempuran yang ada di sini dulu. Baru kamu akan keluar jadi pemenang. Ngelewatin. Dengan nyonya,mu gak melukai mereka. Ya, gak melukai mereka. Gak perlu menyakiti mereka dengan ngomel, dengan mempersalahkan. Gak perlu. Begitu selesai nyikat kamar mandi, saya bilang, dia tanya ngapain, saya nyanyi. Oh, kamu hoa. Oke, mau tahu lah. Bye-bye. Keluar rumah tuh. Tapi saudaraku yang kasih, saya harus memenangkan ini saudaraku. Sebagai orang yang hidup merdeka, hidup sebagai orang yang merdeka, saudara harus mengalami sebuah perubahan dalam hidupmu. Saudara harus memenangkan sebuah peperangan yang pertama yang ada di benakmu, pikiran kita harus dimenangkan. Kau harus mengalami kemenangan dari sikap perilaku buruk atau sikap perilaku burukmu, itu kau harus kenali, kau harus memenangkan di situ. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Kemudian berikutnya kita akan masuk ke dalam hidup sebagai hamba ya saudaraku. Kalau hidup sebagai hamba itu contohnya itu saudara nanti baca di Filipi 2 ayat 5 sampai 15. PR buat saudara. Tetapi saya mau cerita di sini saudaraku ya untuk mempersingkat waktu bahwa sebagai orang merdeka, kamu juga harus mempunyai sikap hati seorang hamba.
Karena kalau kamu cuma sebagai orang merdeka, kemudian kamu cuma merdeka nggak menjaga hatimu, ya kamu akan merdekanya kebablasan karena nggak ada batasan. Karena itu sikap hati seorang hamba, kamu hidup diberikan kemerdekaan, kamu diberikan kebebasan, tetapi kamu harus tetap punya hati seorang hamba yang apa? 5K. Seorang hati seorang hamba itu penuh ketaatan. Taat, tunduk pada perintah tuannya. Kemudian kerendahan hatinya Tuhan Yesus di situ, saudara, Filipi 2 nanti saudara baca, itu Yesus memiliki kerendahan hati yang luar biasa. Sebenarnya yang buat contoh dan teladan kita sebagai orang percaya tentang hati seorang hamba adalah Tuhan Yesus sendiri. Makanya Yesus berkata sama kita semua nih, saudara dan saya sedang diubah, diproses untuk apa? Menjadi serupa dan segambar dengan Yesus. Jadi saudara, kita orang percaya, contoh dan teladannya jelas Yesus Kristus. Saudara nggak bisa mencontoh, oh kehidupannya Kanafsi begini dan begitu. Saudara nggak tahu pasti tentang saya. Tetapi Yesus memberikan kepastian bahwa dialah hamba. Dialah Tuhan yang memiliki hati seorang hamba. Kerelaan hatinya yang melepaskan hak-hak yang menjadi miliknya. Haknya Yesus apa? Yesus punya hak loh, punya kekuatan, punya kuasa loh, punya segalanya. Tetapi dia serahkan haknya asal manusia dibebaskan. Asal manusia mengalami pengampunan dosa, dia serahkan untuk saudara dan saya. Kesabarannya menderita. Kalau saudara sabar dalam keadaan baik-baik, itu semua gampang. Tetapi ternyata Yesus memberikan contoh dan teladan, dia sabar menderita. Dia sabar menghadapi orang-orang yang tidak percaya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kemudian sikap hati seorang hamba penuh kesetiaannya. Kesetiaan saudara. Dan komitmennya sangat tinggi. Seorang hamba kalau punya, sebenarnya kita itu ya kalau ngomong tentang hati seorang hamba kan seharusnya kita itu gampang. Gampang gak sih kita jadi pembantu? Gampang gak sih kita jadi pelayan? Itu profesi kita gampang. Tetapi ternyata ketika orang memperlakukan kita jadi hamba, engkau tidak dianggap, engkau direndahkan, dan engkau dipandang hina. Kadang-kadang banyak yang tidak bisa terima. Karena kita ini orang merdeka, kita ini anak raja. Anak raja iya, tetapi ada waktunya engkau harus jadi hamba. Karena Yesus turun dari tahtanya menjadi hamba. Itu contoh dan teladan yang kuat buat kita saudara. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, yang haknya Tuhan Yesus ya, kita adalah hamba Allah, itu ada hak-hak yang kita harus lepaskan. Hak harga diri. Berapa sih harga diri kamu? Kok kan selalu mempertanyakan, berapa sih harga diriku? Aku tuh punya harga diri loh, jangan pandang aku begini dan begitu. Harga diriku loh. Pernah ngalamin gitu? Atau pernah lihat? Ada di mana tuh? Oke, hak kesenangan. Ya saudaraku, seorang hamba terikat kepada tuannya, dia nggak punya hak untuk memilih bahagia. Dia nggak punya hak untuk memilih kesenangan hidupnya. Karena apa? Hamba. Kalau Tuhan yang ngomong ini, lakukan. Enggak punya pilihan. Kalau hamba saudara ya. Kemudian hak mencari dan memikirkan keuntungan. Juga enggak punya haknya saudara. Seorang hamba itu hak untuk dihargai dan hak untuk dihormati juga dia lepaskan. Berapa banyak kita sering berkata, kamu tuh nggak akuin, kalau nggak diakuin, kalau dipandang rendah, kalau nggak dihormati, banyak orang yang gagal di sini, saudara. Merasa dirinya kan aku anak raja, aku kan manusia, dimanusiakanlah saya gitu kan. Banyak yang menuntut, coba saudaraku, sekarang ya kaum LGBT yang di Indonesia menuntut haknya, ya agar statusnya diresmikan menjadi wanita, bahkan pernikahannya diakui oleh negara. Kan ini kan sudah kebebasan yang tanpa batas, saudara. Kebebasan yang tanpa batas, saudara. Kemudian hak untuk menentukan nasibnya juga tidak punya, saudara. Seorang hamba itu cuma percaya tuannya memberikan yang terbaik. Mengaturkan hidupnya. Sekali lagi saya mau cerita, saudara. Saya waktu disuruh menyerahkan haknya, hak saya untuk saya bisa pergi ke Thailand, bisa punya duit sendiri, mandiri kan.
Saya pun mau jalan-jalan gitu ya. Saudaraku, waktu mami ini nawarin saya mau ikut gak? Saya itu gak nyaman banget, hati saya tuh gak seneng gitu. Kenapa? Karena saya gak kepengen pulang ke Indonesia. Saya gak kepengen cuti ke Indonesia. Karena bos saya bilang, kamu kan bisa pergi tuh ke lain negeri, liburan gitu. Jangan di Hong Kong terus, tapi kamu keluar kalau gak mau ke Indonesia, ke lain negeri gitu. Jadilah saya mau ke Thailand. Begitu saya mau ke Thailand, Tuhan bilang Hong Kong, kamu tetap di Hong Kong. Begitu saya pilih, ya udah Tuhan saya di Hong Kong. Mami tawarin Indonesia. Saya ogah-ogahan ngurus dokumen, saudara. Karena apa? Dokumen saya sedang di agen urus kontrak baru. Jadi imigrasi akan mengeluarkan visa nanti bulan 10, saudara. Jadi waktu saya mulai ditawarin gitu agak ogah-ogahan, ya punya alasan lah. Enggak jadi ikut nih karena lagi agen itu paspornya ada di agen kan mami kan ngerti gitu kan. Mami kan ngerti, ku punya banyak alasan gitu kan. Begitu saya munculin alasan gitu ya, pada hari setelah menara doa itu, saudara, setelah menara doa hari Sabtu itu tiba-tiba agen saya bilang gini, tomorrow you come, take your passport, dibilang gitu ya. Oh ya, bisa ya, bisa. Terus saya ngomong, ya udah kalau dalam 1 hari semua dokumen ada di tangan saya, ya sudahlah saya pulang, saya ikut gitu. Karena aku memang udah gak punya hak, saya serahin hidup saya gitu kan. Begitu ngomong kayak gitu, saudara, tanggal 6 saya tidak libur, mami ulang tahun. Ya saya ngambil paspor di agen, dalam 1 hari semua dokumen dan tiket dari Hong Kong, Jakarta, Hong Kong, Jakarta, Solo itu di tangan saya. Saya putusin, nyerah Tuhan. Saya jadi kehendakmu, hak saya, saudara. Kadang-kadang saudara kita sering menuntut hak, mempertahankan hak. Tapi saudara tahu, hidup sebagai hamba Tuhan, hidup sebagai orang-orang percaya Tuhan, hidupmu harusnya bukan milikmu sendiri. Tapi Yesus yang hidup di dalam kita. Biarkan Tuhan kita mengatur hidupmu. Biarkan Tuhan kita mengarahkan, mencengkram hatimu. Biarkan Tuhan kita mengatur masa depan kita. Dan percayalah, Dia aturkan, Dia pegang semua yang terbaik buat kita. Amin. Saya akan tutup dengan sebuah ilustrasi. Saya minta gelas, Nona bawa sini. Nona bisa maju ke sini. Nah, saya akan tutup dengan tadi hidup sebagai orang merdeka. Hidup sebagai orang merdeka, tadi kan harus mengalami perubahan hidup. Ya saudaraku, saudara harus mengalami perubahan hidup, saudara harus ngalamin perubahan-perubahan dalam hidupmu. Nah saudaraku, waktu saya dapatkan ilustrasi ini, maka saya tuh mulai di proses tuduhan, salah kamar mandi, apa itu semua, dan itu mancing-mancing saya agar saya emosi, saudara. Nah, saat dengar ilustrasi ini gelas kosong, saudara. Anggaplah ini berisi kopi, teh, susu, canciulaica gitu ya. Pokoknya ini. Nah kamu jalan Nona kamu jalan, tiba-tiba saya senggol ini gelas, tumpah ke Nona. Nah pertanyaan saya, terima kasih Nona boleh turun. Pertanyaan saya, gelas ini kenapa tumpah? Karena disenggol, terus? Karena ada isinya, oke? Terus? Karena terbuka, oke. Jawaban-jawaban itu semua mungkin ada benarnya. Tetapi saya mau kasih tahu saudara, lihat. Kenapa gelas ini tumpah? Karena ada isinya kopi. Cobalah kalau gelas ini isinya madu, maka waktu disenggol pun dia tumpahnya madu. Kalau dia diisi brontowali, waktu kesenggol tumpahnya pahit, rasa pahit. Nah, sekarang perhatikan, kalau gelas ini adalah hatimu, di dalam hatimu engkau isi pengampunan, kasih. Waktu disenggol, dituduh, disalah mengerti, dia akan tumpahnya apa? Kasih, tumpahnya pengampunan, tumpahnya apa yang kamu isikan. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau tadi engkau berkata karena gelas itu disenggol,
maka saudaraku pola pikirmu harus mulai dirubah. Karena itu dengan kata lain, gara-gara Kanapsi senggol, gara-gara tuanku begini, gara-gara suamiku begini, maka aku jadi pahit hati. Maka saudara mulai menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, bahkan bisa menyalahkan Tuhan. Tetapi ketika isi hatimu dipenuhi, diisi dengan pengampunan, dengan kasih sayang, dengan pengertian, dengan yang manis-manis, siapapun yang menyenggol kamu, dia akan menumpahi dengan yang manis-manis. Setuju? Jadi saya percaya nanti keluar dari tempat ini saudara praktek. Tuhan akan izinkan saudara praktek. Ingatlah ilustrasi ini. Ingatlah isi hatimu diisi yang mana. Pahitkah, tawarkah, atau yang manis-manis. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dan saya berdoa saudaraku. Saya berdoa di hari kemerdekaan ini. Saudara memutuskan hidup sebagai orang yang merdeka dan memiliki sikap hati seorang hamba. Saudara putuskan merdeka dari ketawaran hati, kepahitan hati, dan semua dosa-dosa. Dan kau pilih mengisi gelas hatimu dengan pengampunan dan kasih Tuhan. Ada amin. Hari saya mau, sebelum kita memasuki perjamuan kudus.